Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori feminisme dengan cerpen Air karya Jenar Maesa Ayu. Mari kita simak sama-sama teori tersebut ya. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan teori feminisme? Feminisme diartikan sebagai gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antar kaum wanita dan pria, yang merupakan penggabungan dari berbagai doktrin atas hak kesetaraan. Pada praktek keseharian, istilah feminisme sering disalahpahami hanya melalui sebagai tuntutan emansipasi kaum perempuan. Pada yang dimaksud dengan istilah tersebut mengacu pada gerakan sosial yang dilakukan baik oleh kaum perempuan maupun laki-laki untuk meningkatkan kedudukan dan peran kaum perempuan serta memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh keduanya secara adil. Pada dasarnya, feminisme merupakan implementasi dari kesadaran untuk menciptakan keadilan genre dalam rangka demokratisasi dan HAM, hak asasi manusia. Gerakan tersebut diperkirakan muncul seiring dengan ideologi Aufklärung yang muncul di Eropa antara akhir abad ke-14 sampai abad ke-18. Selanjutnya masuk ke macam feminisme. Yang pertama ada feminisme liberal. Feminisme jenis ini menganut dasar paham liberalisme dengan menitikberatkan pada aspek kebebasan. Dalam feminisme liberal muncul pemikiran yang menekankan bahwa keseluruhan manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan sama, seimbang, setara, dan tidak semestinya mendapatkan suatu penindasan. Yang kedua ada feminisme Marxis komunis. Dalam feminisme Marxisme ini memandang keberadaan kapitalisme sebagai ketidakadilan bagi perempuan dengan beragam kerugian yang akan ditanggung. Feminisme Marxisme bertujuan dalam upaya keras dalam menghapuskan sistem arti kapitalisme. Yang ketiga ada feminisme sosialis. Kaum feminisme sosialis memandang kapitalisme bukanlah pokok permasalahan dari rendahnya kedudukan kaum perempuan. Sedangkan kedudukan kaum perempuan sudah dianggap lebih rendah sebelum kemunculan kapitalisme. Fokus utama dalam kajian feminisme sosialis adalah untuk menghapuskan sistem kepemilikan dalam suatu tatanan sosial. Yang keempat ada feminisme radikal. Feminisme radikal muncul sekitar pertengahan abad ke-19 dengan berfokus pada sekumpulan ide dan pemikiran mengenai perjuangan yang memisahkan hak-hak perempuan serta penuntutan kesamaan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam tatanan sosial. Yang kelima ada feminisme anarkis. Feminisme anarkis memandang laki-laki dan negara sebagai sumber utama dalam pemicu segala permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan. Tujuan dari feminisme anarkis adalah untuk menghancurkan laki-laki serta negara, kemudian menjadikan perempuan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam tatanan sosial. Yang keenam ada feminisme postmodern. Feminisme ini merupakan jenis feminisme yang berkembang dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Feminisme postmodern berfokus pada dalam menjadikan kaum perempuan sebagai feminis yang bebas serta berpemikiran dan berpemandangan luas sesuai dengan keinginan masing-masing. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang cerita pendek yang berjudul Air karya Jenar Maesa Ayu. Perjuangan tokoh wanita yang mengalami bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Wanita di dalam cerita ini memperjuangkan buah hatinya mulai dari masih di dalam kandungan hingga tumbuh menjadi remaja. Perjuangan tokoh wanita ini sungguh memprihatinkan. Tetap bekerja keras meskipun usia kandungannya semakin membesar. Tokoh wanita tidak mengambil cuti karena bagi tokoh wanita, kalau tidak punya penghasilan dia akan mati kelaparan. Dari kutipan di atas menunjukkan bahwa tokoh perempuan sudah mengalami kontraksi, namun tokoh perempuan tidak mempedulikan kondisi tersebut. Dalam kondisi seperti itu, seharusnya tokoh perempuan mengambil cuti dan istirahat penuh. Tetapi, tokoh perempuan tidak mengambil cuti meskipun mengalami kontraksi dan perut yang tambah membesar setiap bulannya.
Kutipan di atas menjelaskan bahwa calon ayah dari si cabang bayi tidak menginginkan mempunyai anak karena dengan alasan usianya yang masih terlalu muda untuk menjadi seorang ayah. Akhirnya tokoh perempuan ditinggal pergi oleh calon ayah dari si cabang bayi yang ia kandung, tetapi tokoh perempuan tetap ingin mempertahankan kandungannya dan tidak ingin menggugurkan kandungannya. Yang terakhir, dari kutipan di atas menjelaskan bahwa tokoh perempuan menjadi seorang entertain di mana kondisi tersebut diatur oleh sutradara. Keadaan inilah yang menjadi tokoh perempuan terpaksa untuk tidak mengabari anaknya. Meskipun dalam keadaan bekerja, tokoh perempuan selalu memikirkan anaknya yang berada di rumah, memikirkan kondisinya, memikirkan apakah anak tersebut sudah makan, dan memikirkan mengenai pergaulan anaknya di rumah tanpa ada pengawasan dari orang tuanya. Sekian dari penjelasan teori feminisme saya kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.